kami akan menjelaskan tentang transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Nah, transaksi antara entitas induk dan entitas anak terkait aset tetap meliputi beberapa jenis seperti penjualan, pengalihan, dan penyewaan aset. Dalam konteks akuntansi, transaksi ini harus dicatat sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang berlaku, yang menekankan pentingnya konsolidasi laporan keuangan. Transaksi ini dapat melibatkan aset tetap yang disusutkan maupun tidak disusutkan, dan perlu dicatat dan dijelaskan untuk memastikan transparansi dan akurasi laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya adalah transaksi penjualan aset tetap. Nah, di situ ada dampak terhadap pendapatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk itu ada 3. Yang pertama, transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak akan menghasilkan keuntungan dan kerugian. Yang kedua, keuntungan atau kerugian tersebut belum direalisasi apabila selama aset tetap tersebut masih memiliki oleh entitas induk atau entitas anak. Yang ketiga, atas keuntungan dan kerugian tersebut, entitas induk harus membuat pencatatan atau jurnal eliminasi. Yang kedua, selama aset tersebut masih digunakan oleh entitas anak atau entitas induk, maka keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak belum terrealisasi, sehingga perlu dibuat jurnal eliminasi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Yang keempat, untuk aset tetap yang tidak disusutkan seperti tanah, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat pelepasan aset tersebut. Yang kelima, untuk aset tetap yang disusutkan seperti bangunan, mesin kendaraan, keuntungan atau kerugian akan terrealisasi pada saat digunakan atau dijual. Selanjutnya itu ada transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Dampak penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi itu ada contohnya, yaitu dampak penjualan tanah terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra. Berikut adalah informasi terkait dengan transaksi jual beli aset tetap antara PTP dan PTS. Yang pertama, peristiwa PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi pada harga 900 juta. Yang kedua, peristiwa PTP menjual tanah kepada PTS pada harga 1 miliar. Yang ketiga, PTS menjual tanah kepada pihak non-afiliasi pada harga 1 miliar 200 juta. Nah, di sini ada ilustrasi di atas dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut. P1 itu PTP memperoleh tanah tadi dari pihak non-afiliasi sebesar 900 juta. Nah, kemudian PTP menjual tanah tersebut kepada PTS seharga 1 miliar. Nah, selisih dari 900 juta dan 1 miliar itu kan 100 juta. Nah, itulah keuntungan dari penjualan tanah tersebut. Kemudian PTS menjual tanahnya lagi kepada pihak non-afiliasi pada harga 1 miliar 200. Nah, di penjualan ini PTS memperoleh keuntungan sebesar 200 juta. Jadi total keuntungan tadi 100 juta ditambah dengan 200 juta yaitu 300 juta. Nah, selanjutnya bagaimana pencatatan yang harus dibuat oleh PTP dan jurnal eliminasi yang dibuat pada skenario penyusunan pelaporan keuangan konsolidasian 2020. Jika skenario pertama, seluruh peristiwa P1, P2, P3 terjadi pada 2020. Skenario kedua, P1 dan P2 yang terjadi pada 2020, P3 terjadi pada 2021. Skenario ketiga, P3 saja yang terjadi pada 2020, P1 dan P2 telah terjadi pada 2019. Penyelesaian skenario 1 itu, PTP melaporkan keuntungan sebesar 100 juta. Dan PTS membukukan keuntungan penjualan sebesar 200 juta. Keuntungan atas penjualan tanah ke entitas anak yang diakui PTS sudah terrealisasi karena tanah sudah terjual oleh PTS sehingga tidak perlu jurnal eliminasi. Nah, dampak skenario 1 terhadap penyajian tanah dan keuntungan penjualan tanah dalam laporan keuangan konsolidasian 2020 seperti tabel di bawah, yaitu ada keuntungan penjualan tanah dari PTP sebesar 100 juta, dari PTS sebesar 200 juta. Nah, sebelum konsolidasi itu ada 300 juta. Eliminasinya kosong karena tidak perlu jurnal eliminasi tadi. Yang terakhir itu ada konsolidasinya sebesar 300 juta.
Nah, selanjutnya yaitu penjelasan untuk skenario kedua. Nah, P1 dan P2 yang terjadi pada 2020 dan P3 terjadi pada 2021. Nah, keuntungan sebesar 100 juta tadi kan belum terrealisasi dikarenakan sampai pada akhir periode tanah tersebut masih berada di PTS, sehingga PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tanah tersebut dengan jurnal, yaitu bagian laba atas entitas anak didebit senilai 100 juta dan investasi pada entitas anak senilai 100 juta. Nah, dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah yang diakui oleh PTP belum terrealisasi. Tanah akan disajikan sebesar nilai perolehannya tadi. Nah, nilai tanah yang sekarang di pencatatan untuk PTS sebesar 1 miliar harus dieliminasi sebagian agar nilai tanah yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi sama dengan nilai perolehan dari non-afiliasi, yaitu sebesar 900 juta tadi. Jadi jurnal eliminasi yang akan dicatat yaitu keuntungan penjualan tanah di debit senilai 100 juta dan tanah di kredit senilai 100 juta. Nah, di sini ada dampak skenario 2 terhadap penyajian tanah dan keuntungan penjualan tanah dalam laporan keuangan konsolidasi tahun 2020. Nah, pada tabel 6.2 bisa dilihat di sini yaitu dampak jurnal eliminasi skenario 1 terhadap laporan keuangan konsolidasi. Nah, pada akun tanah pada PTS terdapat tadi kan 1 miliar. Nah, sebelum konsolidasi juga 1 miliar. Nah, eliminasinya 100 juta. Maka konsolidasinya tinggal 900 juta. Nah, pada akun penjualan tanah PTP terdapat 100 juta. Nah, untuk sebelum konsolidasinya juga 100 juta, eliminasinya 100 juta. Nah, konsolidasinya tinggal 900 juta. Selanjutnya yaitu skenario ketiga, yaitu PT3 saja yang terjadi pada tahun 2020. Nah, PT1 dan PT2 telah terjadi pada tahun 2019. Nah, keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 100 juta karena pada akhir periode sebelumnya kan tanah tersebut masih dimiliki oleh PTS. Nah, maka keuntungan penjualan tanah tersebut baru terrealisasi pada tahun 2020 sehingga PTP harus membuat pencatatan untuk mengakui keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi dengan jurnal. Yang pertama yaitu investasi pada entitas anak di debit sebesar 100 juta. Nah, bagian laba atas entitas anak sebesar 100 juta. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan atas penjualan tanah tersebut harus ditambahkan sebagai komponen laba rugi konsolidasi periode berjalan, sehingga nilai keuntungan penjualan tanah yang akan disajikan dalam laporan konsolidasi 2020 yaitu sebesar 300 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat sebagai berikut, yaitu investasi pada entitas anak di debit senilai 100 juta. Nah, keuntungan penjualan tanahnya juga 100 juta. Nah, di sini ada dampak skenario 3 terhadap penyajian dan keuntungan penjualan tanah dalam laporan keuangan konsolidasi tahun 2020. Pada tabel 6.3 bisa dilihat pada akun penjualan tanah PTS tadi mendapatkan keuntungan senilai 200 juta. Nah, sebelum konsolidasi yaitu 200 juta. Nah, eliminasinya 100 juta sehingga konsolidasinya 300 juta. Nah, itu saja penyampaian materi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.